Halo guys, Pix. Mungkin sepertinya bapak-bapak yang bermarga Nasution, yang satu marga dengan saya Nasution itu, jangan-jangan dia benar-benar terindikasi punya hubungan terkait dengan pembangunan jalan di Gunung Tua atau di Tapanuli bagian selatan di daerah tempat saya. Oke, guys, baru-baru ini semua orang dihebohkan atau warga Sumatera Utara sedang dihebohkan dengan kasus pembangunan jalan yang tertera dari Mandailing. Ini saya hanya menerka dari Mandailing sampai ke Gunung Tua, yang artinya proyek sudah disetujui oleh gubernur dengan total anggaran sekitar, kalau tidak salah, sekitar 200 M-an. KPK sudah menangkap si Bang Topan anak jalanan, orang yang paling keren dalam masa karir berpolitik. Camat, PLT Kadis, sekarang menjadi seorang Kadis di PUPR, yang artinya dia sudah merasa bahwasanya jabatannya begitu cepat naik dan dia sudah merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk menjalankan proyek-proyek strategis yang orang sudah tahu pada umumnya bahwasanya di PUPR atau pembangunan jalan itu adalah bisnis atau proyek-proyek strategis yang menggiurkan, yang bisa masuk ke dalam kantong belakang. Kasus ini sangat memalukan untuk warga Sumatera Utara, yang dimana kita pasti tahu bahwasanya Bapak BN itu baru menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara untuk periode yang cukup lama. Belum hampir 1 tahun, tapi indikasi korupsi itu sudah kuat di Sumatera Utara. Saya sebagai warga Sumatera Utara yang hampir, kalau saya itu pulang, ada sebuah istilah begini. Kalau kita pulang dari bandara Kota Padang ingin ke Padang Sidimpuan, jika jalanannya masih mulus, artinya Anda masih melewati jalan lintas Sumatera yang melalui Sumatera Barat. Tapi kalau Anda sudah bangun gara-gara jalanan rusak atas terganggunya istirahat Anda, berarti Anda sudah masuk Sumatera Utara. Yang artinya, secara garis besarnya, rata-rata jalan lintas Sumatera untuk Sumatera Utara emang benar-benar rusak, dan diperparah lagi dengan kegiatan Kadis atau dari bagian PUPR ini yang melakukan indikasi korupsi dan sudah tertangkap oleh KPK. Topan, emang ente anak jalanan. Topan dalam film anak Topan si anak jalanan ternyata benar-benar terjadi di dalam dunia perpolitikan. Si Topan, si penggerus jalanan lintas Sumatera Utara. Ini sangat benar-benar memalukan untuk sekelas gubernur yang baru menjabat. Dia belum nyampe 1 tahun, bahkan setengah tahun sepertinya belum sampai juga, tapi indikasi korupsi itu sudah mencium. Apakah ini ada sebuah indikasi atau untuk mengarah ke dalam klan, atau ya mungkin sudah tahulah dari kerajaan Jogja, atau ini akan menggerumuskan atau menenggelamkan klan itu. Mungkin teman-teman sudah tahu isu bahwasanya Bapak Jokowi sedang sakit. Dia sedang sakit dan proses isu ijazahnya sedang dihentikan
dan masih menunggu untuk kesehatan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat dan cepat sembuh. Tapi hari ini saya melihat di YouTube sekarang lebih rata-rata isu yang keluar ada dua. Pertama, pemakjulan dari isu pemakjulan wakil presiden. Ini sudah digaungkan kembali karena isu ijazah sudah lagi di hold atau mandek. Jadi isu pemakjulan ini dinaikkan lagi, dan dari para orang-orang mantan-mantan jenderal ini mulai mempertanyakan kenapa mandek di DPR, kenapa itu tidak diproses lagi, kenapa hanya sampai dibatas di atas meja dan tidak dibaca. Mereka mempertanyakan masalah itu. Yang kedua adalah kasus Sumatera Utara, yang mungkin semua orang seluruh Indonesia mengetahui bahwa Gubernur Sumatera Utara adalah menantu dari orang Jogja. Dan otomatis apakah indikasi politik ini akan masuk ke dalam Sumatera Utara untuk mencabik-cabik klan di Sumatera Utara? Kita tunggu untuk proses dan rencana berikutnya akan seperti apa. Tapi dengan Bapak Topan si anak jalanan ini, benar-benar Topan si anak jalanan, kamu tidak kasihan melihat kita orang Sumatera Utara ini, orang Tapanuli Selatan, Padang Sidimpuan, Padang Lawas, Mandailing, orang-orang yang memang kalau ente jalan di antara jalan lintas Sumatera itu, coba dicek dulu Pak. Kita itu tiap hari merasakan jalanan yang berlobang. Selalu kita pertanyakan kapan akan diperbaiki jalan itu. Sedih, miris, apalagi di tempat saya, Padang Sidimpuan. Lebih parah lagi. Mungkin yang jalan yang arah ke Batuna 2 itu lebih parah. Bapak yang tercinta, yang terhormat, si Ali Jalanan ini, kamu tidak kasihan melihat kita. Malah justru ini ditilep lagi untuk bagi-bagi di para pemegang jabatan dan kepentingan. Sangat disayangkan, dan saya rasa ini akan mandek lagi untuk pembangunan infrastruktur ataupun jalanan di tempat saya lahir. Mungkin orang-orang mungkin sudah lupa bahwasanya Bapak BN ini, Pak Nas ini, beberapa bulan yang lalu kalau saya tidak salah, dia itu sempat datang ke daerah Gunung Tua atau ke tempat, ya pokoknya daerah selatan sanalah, meninjau atau melihat warga, dan mungkin masih pernah dengar atau sampai hari ini masih berproses yang namanya Batu Jomba yang sudah sempat longsor. Bapak BN itu sempat mengunjunginya untuk meninjau apa yang sedang terjadi. Dan dia sudah pasti tahu tentu bahwasanya di tempat saya itu emang jalanannya rata-rata mungkin dan benar sangat rusak parah. Tapi sampai hari ini masih dikorupsi duitnya. Subhanallah. Bapak Camat ini benar-benar Bapak Camat yang tersuper tercepat menjadi sekda di PUPR. Mengerikan. Tolong komen guys, apa yang harus kita doakan kepada Bapak Ali Topan si anak jalanan, penggerus jalanan lintas Sumatera Utara. Komen ya guys.